mengalir di hati, di keluarga rumah tangga, kehidupan setiap Bapak Ibu sekalian. Yuk bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami, hanya rindu senangkan hatimu dan menyembahmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sehat-sehat semuanya. Semangat. Karena ada kasih Yesus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Dia selalu memberikan kekuatan yang baru. Rahmat-Nya dilimpahi setiap pagi. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Let's go. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, 10 ayat suci firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian, pribadi yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Perikopnya adalah perlengkapan rohani. Sharing ini Pastor beri judul rahasia perlengkapan rohani, yaitu SBY. Apakah SBY? Nanti kita akan mendengarkan, ya. Baik, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Bapak Ibu sekalian, akhirnya hendaklah kamu kuat, saya kuat, kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Saya, Bapak Ibu sekalian, kita, orang percaya, kuat bukan karena kita, tapi karena ada kekuatan kuasanya, huruf besar, kuasa Tuhan yang membuat hari ini saya kuat. Kuasa Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang membuat saudara-saudara hari ini tetap kuat. Yes. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kita, kamu, saya, Bapak Ibu sekalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis senantiasa mau memperdaya orang percaya, memperdaya semua manusia supaya termakan tipu muslihatnya. Ayat 12. Karena kita harus sadar perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh saya, musuh Bapak Ibu sekalian, bukan antar sesama manusia. Justru sebaliknya, Tuhan mau kita mengasihi semua manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Perhatikan saudara-saudara sekalian, musuh kita bukanlah sesama manusia. Karena perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bicara soal sesama manusia. Musuh kita bukan sesama kita. Lanjut. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ditegaskan melawan roh-roh jahat. Jadi musuh kita bukan sesama kita, tetapi pemerintah-pemerintah di udara. Artinya apa? Alam-alam roh, alam-alam kegelapan, penghulu-penghulu, roh-roh teritorial, setan-setan, iblis-iblis dan antek-anteknya, roh-roh yang tidak kelihatan. Peperangan kita bukan sesama kita, bukan sesama bangsa, bukan sesama manusia, bukan sesama saudara-saudara kita, tetapi roh-roh teritorial, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu kegelapan. Itulah perjuangan kita yang kita lawan hari-hari ini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan apa? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hal yang kita perlu ingat baik-baik bahwa
peperangan kita, perjuangan kita, perlawanan kita bukan antar sesama manusia, tetapi roh kegelapan yang dia pakai manusia, dirusak, dipengaruhi, dihasut, diikat, sehingga manusia akhirnya beberapa dikalahkan dan melakukan kehendak roh kegelapan itu. Nah, untuk kita bisa menang, saudara-saudara, kita perlu diperlengkapi dengan senjatanya dari Tuhan. Apa saja senjata Tuhan? Kita lihat ayat 14 sekarang. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggankan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Ada kebenaran dan ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna dalam benar dan adil. Seadil-adilnya manusia, pasti ada yang namanya tidak adilnya. Dan dari sini saya bisa melihat siapa yang benar, siapa yang sempurna, siapa yang adil. Yesus. Jadi di sini, saudara-saudara, perlengkapan rohani yang bicara soal hidup benar, hidup adil, itu hanya Yesus. Dia yang benar, dia yang adil. Artinya apa? Mari andalkan Yesus. Tinggalkan panas hatimu, tinggalkan kekesalanmu sesama manusia. Mereka bukan lawan kita, mereka bukan musuh kita. Termasuk orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, mereka bukan musuh kita. Justru Tuhanku ajar, kasihilah sesamamu manusia. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa itu? The King of Peace. Siapa pribadi yang kita pernah tahu yang memiliki sebuah kerelaan hati yang sempurna? Jawabannya hanya satu. Yesus. Dia rela. Dia pembawa damai sejahtera. Yesus. Yesus. Oh Yesus. Firman ini membuatku semakin cinta sama Tuhan Yesus. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai, perlengkapan senjata perang bagi orang percaya adalah iman. Saya mau tanya, iman dari siapa? Yesus. Karena iman dari Yesus dia berikan kepada orang dan percaya, mereka menjadi pewaris kerajaan surga. Mereka menerima pengampunan dosa. Mereka menerima kuasa surgawi. Yesus. Perisai yang bisa mampukan orang dalam peperangan menahan kekuatan serangan musuh. Perisai orang percaya disebut iman. Iman dari siapa? Yesus. Ayat 17. Dan terimalah ketopon keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan Yesus. Yang bisa menjaga pikiran kita.
Firman Tuhan Yesus itu adalah pedang roh. Satu kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa hidup dari pedang, dia akan mati dengan pedang. Karena saya hamba Tuhan, saya selalu menyampaikan sesuatu bersumber dari firman Tuhan Yesus. Mengulang tadi yang pertama, ketika ada orang dokter hewan akan bicara, hewan sehat, manusia sehat. Ahli kesehatan, ahli darah dia berkata, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Orang berdosa akan bicara tentang dosa. Saya hamba Tuhan, saya bicara tentang Yesus. Dan ketopon keselamatan di sini bicara soal firman Tuhan, pikiran yang dijagai dengan firman Tuhan. Dan kalau tadi barang siapa hidup dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Kalau bicara soal pedang roh, pasti bukan pedang jasmani, pasti bukan golok, bukan juga samurai, apalagi badik, bukan. Pedang roh adalah firman Tuhan Yesus. Artinya apa? Barang siapa yang hidup dengan firman Tuhan Yesus, dia akan mati dan menerima kekekalan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Dan itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa yang bisa menguduskan manusia? Yesus. Dan Yesus pernah berkata, aku mencari penyembah-penyembah dalam roh. Dan di Bible mengatakan, mari berdoa di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jaga dalam doamu. Yesus. Sempurna dah pengajaran Yesus. Semua ilustrasi yang diberikan, dia sudah mengajarkan tentang pribadinya. Ilustrasi yang Tuhan Yesus ajarkan, hamba-hamba Tuhan ajarkan, seharusnya ujungnya, senternya adalah Yesus. Di zaman Yesus sendiri hidup, dia berbicara dalam beberapa bagian, memberi ilustrasi. Tujuannya apa? Yesus mendowngrade dirinya supaya manusia bisa memahami. Ayat 19 dan 20, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Apa yang membuat saya, apa yang membuat saudara-saudara sekalian berani, tulus, mau memberitakan Injil? Tentu dengan berbagai menu. Ada yang berkhotbah, ada yang bersaksi, ada yang melayani, memberi orang miskin makan, ada yang membantu orang sakit, ada yang menyantuni panti asuhan, manula, orang-orang yang terpenjara. Itu juga pelayanan Injil. Injil adalah kabar baik. Injil itu apa, saudaraku? Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih. Yesus Kristus adalah kabar baik bagi orang berdosa, tapi kabar celaka bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini semua membicarakan Yesus.
Closing statement-nya adalah SBY, singkatan dari saya butuh Yesus. Waktu kita diserang, kita punya perisai namanya iman. Maka firman Yesus yang menguatkan kita, firman Yesus yang menjadi hakim buat orang yang menyerang kita. Saya percaya akan kasih karunia Tuhan Yesus. Saya juga percaya pembelaan dari Tuhan Yesus yang Pastor dapatkan dari Rema Efesus pasal 6, 10-20 ini. Banyak perlengkapan rohani, ada kasut. Tapi kasut apa? Bukan merek-merek terkenal, tapi mereknya adalah kerelaan. Siapa yang ajar kerelaan? Yesus. Ada ketopong. Kalau kita pakai ilustrasinya zaman sekarang seperti pakai pelindung kepala. Apa itu? Helm. Bukan SNI atau merek apa. Karena ketopong ini mereknya adalah keselamatan. Siapa yang kasih keselamatan kekal? Yesus. Orang percaya diperlengkapi dengan pedang roh. Bukan golok, bukan samurai, bukan juga badik, bukan belati, tetapi firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu firman Tuhan. Ketika ada serangan datang, firman Tuhan menguatkan kita, dan firman Tuhan menjadi pembela kita. Contoh misalnya pujian Wahyu pasal 12 berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Semua apa yang saya sampaikan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, SBY, sadari SBY, ingat SBY. Saya butuh Yesus. Semakin melekat dah sama Tuhan Yesus. Mungkin saudara juga alami tantangan hari ini. Semakin melekat sama, katakan saya butuh Yesus. Bahkan Tuhan, saya belajar setiap nafas, setiap hembusan yang kau berikan aku untuk bernafas, saya bergantung kepadamu Tuhan Yesus. Saya butuh Yesus lebih daripada sekedar perlengkapan rohani. I need you, Lord Jesus. Saya butuh Yesus. Katakan, saya butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Lebih daripada sekedar berkat, lebih dari sekedar kuasa, lebih dari sekedar kesembuhan, lebih daripada sekedar perlengkapan rohani. Mau sibuk pakai jenisnya apa, meskipun namanya rohani, tapi kalau pedangnya tidak bersama Yesus, tumpul. Yang iblis takut bukan pedang, tetapi Yesus. Mau saudara punya ketopon, kalau bukan keselamatan dari Yesus, itu bisa ditembus. Pastor punya sepatu, pakai beberapa kali saja, itu kalau dipakai lari sudah mulai turun. Kenapa? Busanya ditekan, tekan, turun dan menipis. Lalu di bawahnya yang tadi ada dadu-dadunya itu menjadi gundul. Akibatnya karena gundul, ketika jalan di tempat yang berlumut, punya potensi licin dan membahayakan. Tetapi kasut ini yang Tuhan kasih kerelaan. Siapa itu?
Pribadi yang rela. Dicaci tidak membalas, ditusuk tidak membalas, dihina tidak membalas, diambil jubahnya nggak membalas, diludahi nggak membalas, dijolimi nggak membalas. Siapa itu? Yesus. Saya hanya seorang hamba Tuhan Yesus. Saya tidak sempurna, Dia yang sempurna. Saya sedang belajar bagaimana pribadi yang sempurna itu. Saya mau ikut. Saya hamba Tuhan yang percaya akan hukum Yesus. Maksudnya apa? Semakin kita merendah, Yesus berkata, kamu akan ditinggikan oleh Yesus. Mungkin hari ini yang kita alami pergumulan atau ada kelemahan membuat kita tidak berdaya. Jangan keraskan hatimu, jangan melawan, jangan andalkan kekuatan seperti uang, jabatan. Bukan. Yesus. Aku butuh Yesus, saya butuh Yesus SBY. Yesus pasti menolong saya karena ini adalah firman-Nya. Sambil menanti pertolongan Tuhan, saya tetap berdoa. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kaulah harapanku. Tuhan, kepadamu-lah aku percaya. Dan Tuhan, mulutku selalu penuh dengan pujian kepada Engkau, apapun yang terjadi. Yesus, perlengkapan rohani yang sempurna. Karena sebetulnya semua bicara soal saya butuh Yesus. Amin. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadanya. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Ingat, saudara adalah orang benar. Bicaralah kebenaran. Saudara adalah anak Yesus. Bicarakanlah tentang kuasa Yesus, kasih Yesus, kemurahan Yesus, kebajikan Yesus yang sudah kita terima. Amin. Sehingga mulut ini selalu penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penyembahan kepadamu, Tuhan Yesus. Mulut kami selalu memujimu kepada Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari kami beri ucapan syukur, doa dan permohonan penyembahan kepadamu, Tuhan Yesus. Glory to God. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh syukur dan firman-Mu datang membuat kami semakin melekat. Saya butuh Yesus. Bagaimana saudara sekalian? Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah kebenaranku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan Yesus. Angkat doa bersama-sama. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. Diberkatilah setiap Bapak Ibu yang sedang lemah. Kita butuh Yesus. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah penolong. Yesus memperlengkapi saudara-saudara dengan perlengkapan senjata rohani. In Jesus name, tipu muslihat iblis tidak berkuasa atas hidup Anda. In Jesus name, sepanjang hari setelah kami dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan, diselamatkan, katakan, hanya kepada Tuhan Yesus kami mengabdi, melayani, menyembah, dan hidup bagi Dia. In Jesus name, amen. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.